Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa kita ngobrolin tentang Gelora. Tapi hari ini saya sedang berada di Sukabumi dengan Teh. Siapa Teh namanya? Boleh diperkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, nama saya Gagat Kamayang, biasa dipanggil Mayang, salah satu kader dari Partai Gelora, penyandang disabilitas juga, penyandang disabilitas sensorik netra, kategori sedang, bukan totally blind, alhamdulillah. Masih kategori low vision, masih ada sedikit sisa penglihatan lah Kang. Oh masih bisa. Oh itu tuh masing-masing beda ya? Masing-masing beda. Kalau misalnya teman-teman yang totally blind, memang bener-bener ya blank aja gitu, nggak ada. Nggak ngelihat sama sekali. Tapi kalau ini kayak Kamayang masih bisa ngelihat sama sekali. Ya kalau diibaratkan mah masih bisa lah sekitar 50%-an. Oh masih bisa ya? Iya. Oh saya baru tahu malah. Saya pikir misalkan disabilitas itu memang nggak bisa ngelihat sama sekali ya tuh. Jadi dia ada 3 kategori, ada tunanetra sedang, ringan, sama berat. Yang sedang itu paling cuma punten ya, juling atau kayak gitu bisa, yang ringan itu. Sama yang low visionnya yang sudah dekat banget itu masuknya ke sedang. Kalau aku masih tengah-tengah sih ya, kalau nggak salah bisa ringan bisa sedang gitu kan. Yang miopi kayak gitu. Siap. Baru tahu soalnya. Ini pengetahuan nih teman-teman, informasi. Dan kalau misalnya tunanetra total itu ya nggak bisa ngelihat sama sekali. Yang mohon maaf, yang bola matanya tertutup atau udah keliput sama kayak cairan mata gitulah bola mata. Saya juga kurang paham karena memang saya alhamdulillahnya nggak sekolah di sekolah luar biasa. Jadi masih sekolah biasa? Iya, hanya. Di mana itu tuh? Saya dulu SD SMP di Kota Sukabumi kebetulan. SMA sempat masuk ke salah satu SMA negeri di Sukabumi. Ya, di mana itu SMA-nya? Di SMA Negeri 2, alhamdulillah. Cuman kelas 1 naik ke kelas 2 itu berhenti karena satu dan lain hal. Nganggur beberapa tahun, alhamdulillah ada peluangnya ikut paket C di PKBM Pemuda Pelopor Kota Sukabumi. Lulus tahun 2018, coba-coba cari kerja, cari pengalaman kerja, dunia kerja, terus alhamdulillah 2020 qadarullah harus kuliah karena memang cita-cita kuliah. Sekarang kuliah di mana? Alhamdulillah sekarang kuliah di Universitas Nusa Putra Sukabumi, jurusan PGSD. PGSD mantap sekali ini. Memang cita-citanya jadi guru atau? Sebetulnya cita-cita tidak ingin jadi guru, cuma ya minimal punya sebuah disiplin ilmu untuk suatu saat ke depan takut dibutuhkan. Takut dibutuhkan karena kita kan akan bertumbuh dan berkembang dengan dunia yang cukup fleksibel mungkin. Iya, semakin maju ya. Iya. Dan kita nggak tahu ya di kemudian hari kita masih membutuhkan ilmu tersebut atau malah ternyata harus lebih. Sebetulnya jujur cita-cita tuh pengennya masuk ke ilmu komunikasi karena memang ketertarikan dengan dunia komunikasi, dunia broadcasting dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau sekarang ya sudah di PGSD. Ya sebetulnya pengen cari beasiswa lagi, peluang beasiswa lagi untuk bisa lanjut ke jenjang berikutnya untuk menempuh ilmu komunikasi gitu. Pengennya sih kayak gitu. Pengennya tetap ya udah ngejar aja deh ke ilmu komunikasi gitu. Tapi ngeberesin dulu satu-satu lah. Satu-satu. Memang udah tanggung ya. Sekarang semester berapa tuh? Sekarang alhamdulillah semester 5. Semester 5, wah sebentar lagi dalam 3 semester lagi. Insyaallah beres ya. Insyaallah beres. Kok tiba-tiba tadi kan katanya sebagai anggota kader Partai Gelora, kok bisa sih maksudnya tiba-tiba masuk ke dalam Partai Gelora gitu? Ya kalau boleh jujur sama Akang ya, kan saya lahir di tengah-tengah keluarga yang berpolitik juga, dan juga memang pendidikan dari keluarga tuh pendidikan keras, terutama di dunia ya mungkin disiplin waktu dan lain-lainnya, sama seperti disiplinnya di dunia politik harus bagaimana gitu kan. Alhamdulillah almarhum ayah saya kan dulu anggota dewan juga tahun 86 di Kabupaten Sukabumi, daerah Padebenghar. 86, saya belum lahir ya. Saya aja belum lahir. Makanya. Ya dari 86 tuh ya mungkin beberapa tahun setelahnya lahirlah saya gitu kan. Gitu. Ya saya dibesarkan dan tumbuh di keluarga yang
notabene keras akan tahu lah gitu ya. Dan sudah tahu ya Politik, dasarnya iya. tentang politik karena Bapak juga anggota dewan Iya. ya. Jadi Ya memang hitam sudah putihnya dunia politik sebetulnya udah tahu, cuma oh, kalau menurut pribadi saya tidak selamanya dunia politik itu hitam, enggak. Karena masih banyak orang-orang jujur, orang-orang politisi yang jujur gitu kan, yang mau menerima kritisi dari rakyat, ya meskipun hanya kasarnya segelintir orang gitu, tapi masih ada pro ke rakyat gitu, bukan hanya tagline pro rakyat dan lain-lain sebagainya gitu kan. bukan hanya sebatas tagline Iya. ya. Kemudian pertanyaan keduanya, kenapa Partai Gelora kan partai baru, belum punya kesempatan untuk lolos bahkan, tapi kok bisa masuk ke Partai Gelora? Itu kenapa alasannya? Pilihan saya kenapa pilih Partai Gelora ya mungkin dilihat dari tagline dan visi misi mereka, yaitu arah perubahan Indonesia untuk mungkin kedepannya lebih baik, lebih maju dan bisa masuk ke 5 besar dunia kan. Iya. Nah jadi saya kedepannya yakin bahwa Gelora bisa mewujudkan semua itu, ya mungkin butuh proses panjang, perjalanan panjang, karena setiap proses kehidupan itu ya butuh proses dan kerja keras gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya semua teman-teman yang sama disabilitas juga bisa sama-sama melek politik lah gitu kan, biar bukan ingin membanggakan diri kenapa bisa masuk di parlemen atau dunia perpolitikan, karena ya kita sebagai warga negara Indonesia juga punya hak dan kewajiban yang sama gitu. Apa sih harapannya tuh? Kan itu sudah luar biasa banget tuh, pengen mengajak disabilitas. Harapannya untuk misalkan Teteh sendiri, kemudian jika kan sekarang juga caleg ya katanya. Insya Allah didaftar sebagai caleg, mudah-mudahan sampai tuntas ya nyalegnya ya. Amin. Dan ini kan luar biasa sekali ya, misalkan secara notabene kan disabilitas jarang ada yang mau nyaleg teh. Nah, hari ini harapan Teteh sebagai disabilitas, penyandang disabilitas, nyaleg di partai baru, secara kesempatan jangan susah sekali lah secara tidak langsung. Tapi hari ini kemudian Partai Gelora mengizinkan Teteh untuk nyaleg. Nah, apa harapannya Teh? Harapan ke depan sih untuk diri pribadi dulu ya kan. Ya memiliki pengalaman dan wawasan bagaimana ketika sebuah regulasi diundangkan atau dibentuk itu jangan hanya sekedar draft belaka gitu, tapi butuh aksi dan resolusi juga gitu kan, sama pelaksanaannya aksi, lah ya, gitu, jangan hanya sekedar dibuat undang-undang tapi pelaksananya nihil gitu atau jalan di tempat gitu. Contohnya seperti penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pemenuhan hak dan kewajibannya. Yang saya rasa di Kota Sukabumi ya mungkin jika dipresentasikan baru berjalan sekitar 45% sampai 50%, belum sepenuhnya ramah terhadap teman-teman difabel. Apa sih yang maksudnya dikategorikan sebagai ramah sebagai difabel? Contohnya misalkan kan sekarang ada pembangunan baru tuh trotoar. Secara menurut Teteh sendiri yang disabilitas itu ramah difabel apa enggak sih gitu? Sebagian ruas jalan mungkin alhamdulillah sudah on progress ya kan. Sudah on progress dan ya kita teman-teman disabilitas tinggal menunggu hasilnya. Kalau yang di Ahmad Yani kan belum semuanya ramah untuk teman-teman difabel ya, karena masih banyak trotoar yang tinggi-tinggi. Nah itu kan nggak ramah banget buat teman-teman disabilitas, terutama untuk teman-teman yang daksa tuh nggak tunadaksa tuh tidak akses untuk kursi roda mereka, atau contohnya naik turun kayak gitu menurut tunadaksa itu seperti apa? Ya menyulitkan sebetulnya gitu kan. Jadi secara tidak langsung Teteh tuh pengen berjuang supaya nanti Kota Sukabumi ini dari segi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kalau bisa regulasinya jelas dan tepat gitu kan. Dan eksekusinya betul. Eksekusinya juga betul. Nah kan itu perlu effort yang besar nih. Nah secara tidak langsung keyakinan Teteh itu bisa dilaksanakan oleh Teteh? Ya mungkin tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh saya sendiri. Ya minimal
dengan bantuan dan dukungan dari teman-teman lintas difabel dan juga lintas komunitas difabel di Kota Sukabumi, mereka bisa menitipkan aspirasinya kepada saya agar bisa memberikan solusi terbaik untuk kehidupan dan kesejahteraan teman-teman difabel di Kota Sukabumi gitu. Karena teman-teman difabel di Kota Sukabumi sendiri kalau didata lumayan banyak, Kang. Cuma berapa sih jumlahnya tuh? Lebih dari 100 lebih kayaknya. Oh siap. Lebih 100 orang ya yang sudah terdata. Yang sudah terdata. Yang belum? Banyak kayaknya. Banyak. Kemudian karena begini, teman-teman difabel itu kebanyakan masih di stigma negatif di masyarakat, padahal kita tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Stigma negatif itu kalau di bahasa sosiologinya nggak boleh nge-labeling orang dengan istilahnya, kalau saya menyebut diri saya sendiri spesial ya, bukan kekurangan. Jadi tidak boleh lah gitu kan. Si ini mah gini nggak boleh sekarang, karena kan semuanya itu sama gitu kan, dan di perundang-undangan juga sudah jelas tentang bahwa kan banyak orang yang masih nganggap bahwa difabel itu sebagai ya memang kekurangan, dan memang akhirnya ada yang sebagian malah nganggap sebagai beban gitu ya. Sebagai benar lo di keluarga. Padahal kan kita juga tidak mau memilih ya kalau kita lahir sebagai difabel, atau pengennya sih normal semua orang kan. Normal, tapi ya qadarullah ya harus seperti ini gitu kan. Tapi oleh karena itu Teteh nyalegnya di dapil mana nih rencananya? Insya Allah di dapil 3 Kota Sukabumi, wilayah Gunung Puyuh dan Warudoyo. Wah, luar biasa itu dapilnya. Tapi insya Allah menang ya Teh? Insya Allah yakin. Karena ikhtiar saya sudah full power ya, maksimal. Ya tinggal jalan Allah yang menentukan seperti apa gitu. Kalaupun pahitnya saya nggak lolos di tahun ini, kan masih ada tahun-tahun berikutnya. Kenapa enggak gitu kan? Kita never terus kita terus perjuangkan aspirasi rakyat gitu kan. Berjuang bukan hanya dengan sekedar uang gitu, tapi kita juga bisa mewujudkan aspirasi rakyat gitu kan. Apalagi ya terkhusus menurut saya teman-teman difabel itu masih dikategorikan termarginalkan lah gitu kan, dilupakan, jadi minoritas gitu. Mudah-mudahan kedepannya apapun hasil karya kita, teman-teman difabel bisa dihargai dimanapun itu gitu kan, terkhusus di Kota Sukabumi. Betul. Dan dengan Teteh nyaleg sebagai dari Partai Gelora, kemudian nyaleg sebagai disabilitas, kan itu juga memberikan harapan kepada mereka Teh, bahwa difabel juga bisa loh bersaing dengan yang lainnya gitu. Dan kita bisa bersaingnya aneh lagi di dunia politik lagi kan. Nah kemudian pesan terakhir Teh nih, sebelum menutup, pesan terakhir kepada teman-teman di sana seperti apa Teh, pesan terakhirnya? Pesan terakhir untuk teman-teman semua, terutama teman-temanku ya yang mengenal aku secara pribadi. Pertama, terus semangat, raih cita-cita teman-teman, apapun passion teman-teman yang teman-teman mau. Jangan mau kalah sama keadaan, jangan mau kalah dengan patahan-patahan semangat dari orang-orang sekitar. Tetap maju, tetap berusaha. Ada satu kata yang buat saya termotivasi, kita boleh hidup terbatas, tapi mimpi kita sebagai teman-teman dengan kebutuhan spesial tidak akan pernah terbatas. Wah, mantep banget itu. Luar biasa ya teman-teman. Mungkin itu dari Teh Gagat Kamaya. Dan luar biasa ya tadi, bahwa mimpi kita mungkin kita memiliki keterbatasan, tapi mimpi kita jangan sampai memiliki batas ya. Luar biasa. Oleh karena itu kita tutup ya para perbincangan kali ini dengan salam kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.